Oke, kita akan masuk pada bagian yang kedua tentang data subjektif. Yang pertama, keluhan yang biasa akan dirasakan oleh pasien-pasien mengalami masalah kardiovaskular itu adalah nyeri dada. Sehingga yang perlu kita tanyakan itu adalah kaji keluhan utama nyeri dada itu, mulai dari onsetnya, kapan nyeri dimulai, lokasinya di mana, durasinya berapa lama, nyeri yang dialami berapa lama, apakah konstan, apa hilang timbul, ya, karakteristiknya gimana, ya, seperti pengkajian nyeri pada umumnya, ya, seperti tertusuk-tusuk atau seperti tertimpa beban berat atau seperti apa, ya. Yang berikutnya adalah tanyakan apa yang memicu terjadinya nyeri dan apa yang bisa dilakukan untuk meredakan nyeri. Apakah tarik napas dalam kah, atau tetap tenang, atau seperti apa, ya. Tanyakan radiasinya seperti bagaimana. Radiasi itu adalah apakah nyeri yang dialami oleh pasien ini menyebar apa tidak. Karena ini menjadi ciri khas pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung. Pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung, pada umumnya nyerinya akan menyebar sampai ke punggung bagian belakang dan juga sampai ke lengan. Ini yang menjadi ciri khas nyeri akibat penyakit jantung atau nyeri akibat penyakit yang lainnya, ya. Yang berikutnya, tanyakan pengobatan apa aja yang sudah dilakukan oleh pasien. Apakah pasien sudah meminum obat sebelumnya apa tidak? Karena ini menjadi pengkajian utama, menjadi landasan kita untuk memberikan treatment kepada pasien. Kalau misalkan pasien sudah mendapatkan obat anti nyeri dalam waktu dekat atau obat jantung dalam waktu dekat, ya, itu menjadi pertimbangan kita untuk tidak memberikan dosis obat atau tidak melakukan kolaborasi untuk pemberian obat yang sama, sehingga pengobatan yang sudah dilakukan oleh pasien ini perlu kita kaji kepada pasien. Yang berikutnya, apa dampak yang pasien rasakan, ya, apakah pasien merasa sesak napas atau bagaimana. Ini berkaitan dengan gejala terkait yang akan dialami oleh pasien. Misalkan nyeri dada disertai dengan mual, muntah, atau keringat dingin, dan seterusnya. Yang hal lain yang menjadi penting adalah tanyakan seberapa nyeri yang pasien rasakan. Bisa kita tanyakan melalui skala nyeri 0 sampai 10, kira-kira nyeri yang dialami oleh pasien saat aktivitas itu berapa dan saat istirahat itu berapa. Yang berikutnya, untuk nyeri dada sendiri pada pasien-pasien dengan jantung, penyakit kardiovaskular, biasanya nyerinya ada perasaan tidak enak, ya. Nyeri yang timbul ini karena aktivitas biasa atau muncul secara tiba-tiba. Nah, itu perlu kita tanyakan. Tadi juga sudah dijelaskan nyeri ini menyebar apa tidak. Nah, pertanyaan nyeri menyebar apa tidak untuk pasien-pasien dengan kardiovaskular, masalah kardiovaskular ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Saat mengkaji nyeri dan riwayat nyeri yang dialami oleh pasien, pastikan onsetnya itu ditanyakan dengan jelas. Kapan mulai timbulnya nyeri, ya? Karena ini menentukan intervensi yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, penelitian mengatakan bahwa ketidakmampuan mengidentifikasi penyebab nyeri dada pada pasien dengan penyakit jantung ini mengakibatkan konsekuensi yang cukup besar buat pasien. Dan pemulangan pasien tidak tepat dari IGD ini meningkatkan angka kematian sebesar 25%. Contohnya seperti ini. Pasien datang ke IGD dengan nyeri dada. Ya, sebagai perawat, karena kurang mengkaji lebih dalam tentang kondisi pasien, ya mungkin dia berasumsi kalau ini kemungkinan besar nyeri dada yang diakibatkan karena penyakit gastritis atau penyakit lambung, sehingga bukan menjadi concern utama. Tetapi karena kita tidak mengkaji lebih dalam, ternyata nyeri dada yang dialami oleh pasien ini adalah akibat karena serangan jantung. Dan akhirnya kita pulangkan pasien, dan akibatnya meningkatkan risiko kematian pasien di rumah. Karena kita tidak mengkaji pasien dengan benar, dengan yang seharusnya. Apa panduannya kita tidak kaji lebih dalam, ya. Ini oleh karena itu pengkajian ini merupakan hal mendasar yang wajib dilakukan oleh perawat dan wajib ditanyakan dengan details kepada pasien. Oke, yang berikutnya adalah sesak napas atau dyspnea. Nah, sesak napas ini kenapa menjadi salah satu tanda dan gejala pada pasien-pasien yang mengalami masalah kardiovaskular?
Karena kita lihat sirkulasi jantung ya, sirkulasi jantung dan paru itu melibatkan dua organ penting, yaitu jantung dan paru-paru. Sehingga ketika ada masalah di jantung, otomatis akan berpengaruh juga pada sistem respirasi, sehingga biasanya pasien akan mengalami sesak napas. Yang berikutnya ada istilah namanya ortopneu, yaitu sesak yang terjadi saat pasien terlentang dan akan membaik ketika pasien mengalami perubahan posisi menjadi duduk. Nah, itu namanya ortopneu. Yang berikutnya adalah PND, yaitu paroxysmal dyspnea nocturnal. Nah, ini sesak napas yang membangunkan pasien pada malam hari dan biasanya terjadi 1-2 jam setelah tidur. Setelah itu mendorong pasien untuk tetap duduk, berdiri, ke jendela untuk menghirup udara, kemudian akan membaik. Dan kejadian ini biasanya terjadi pada malam hari. Oleh karena itu, perlu kita tanyakan ke pasien, ada sesak napas ada apa tidak? Biasanya sesak napas itu terjadi pada saat kapan? Terjadinya malam hari apa tidak? Terjadinya saat aktivitas atau seperti apa? Terjadinya atau membaiknya itu saat lakukan aktivitas seperti bagaimana? Gimana posisi tidurnya pasien yang menyebabkan pasien mengalami sesak napas? Atau membaik ketika pasien duduk atau berdiri atau seperti apa? Karena ini merupakan pengkajian dasar yang perlu kita tahu untuk bisa kita lakukan kolaborasi dengan dokter dan tim medis lainnya. Dan ini menentukan akan intervensi yang mau kita berikan buat pasien. Oke, yang berikutnya tanda gejala lain yaitu apa? Edema. Oleh karena itu kita perlu kaji, tanyakan ada edema atau tidak, ada pembengkakan apa tidak. Biasanya di bagian perifer, di kaki, di tangan. Nah, oleh karena itu perlu kita tanyakan ke pasien. Nah, edema ini, pembengkakan cairan ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung ya. Kita lihat lagi sistem peredaran darah. Jantung memumpahkan darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan, kemudian dipompakan ke paru-paru. Ketika ventrikel kanan mengalami gagal pompa ke paru-paru, otomatis akan mengganggu sirkulasi. Nah, ketika ventrikel kanan gagal pompa, khususnya pada pasien-pasien dengan CHF, congestive heart failure, darah akan kembali ke seluruh tubuh. Nah, ini yang akan menyebabkan edema, penumpukan cairan di bagian perifer tubuh. Oleh karena itu perlu kita tanyakan, karena edema ini menjadi pengkajian utama supaya kita menentukan ini kira-kira pasien mengarah ke bagian mana nih. Apakah bagian pompanya yang mengalami masalah, bagian sirkulasinya, atau bagian iramanya yang bermasalah. Oleh karena itu perlu kita tanyakan ke pasien. Nah, pertanyaannya apa yang perlu kita ajukan? Edemanya sudah dari kapan? Ya, edemanya lokasinya di mana aja? Perlu kita tanyakan. Apakah dengan edema ini terjadi peningkatan berat badan apa tidak? Sejak kapan? Ini perlu sekali kita tanyakan. Dan biasanya akan membaik dengan seperti bagaimana? Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang palpasi edema. Nanti kita akan bahas setelah pembelajaran ketiga. Yang berikutnya adalah palpitasi. Palpitasi ini adalah perasaan detak jantung yang cepat, atau istilah awamnya adalah berdebar-debar. Ya, perlu kita tanyakan ke pasien, lokasinya di bagian mana, apa yang memicu timbulnya palpitasi, kapan terjadinya palpitasi, dan pengobatan apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan tanyakan ke pasien, sebelum palpitasi pasien melakukan aktivitas seperti apa. Yang berikutnya adalah pingsan ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang sistem sirkulasi, ketika ketika otak tidak mendapatkan cukup pasukan oksigen ya dan glukosa yang cukup, ya kemungkinan besar pasien akan pingsan. Nah, pingsan ini dalam bahasa medis namanya sinkop, yaitu kehilangan kesadaran sementara yang diikuti dengan pemulihan. Ya, setelah itu pasien akan pulih ketika sirkulasinya sudah oke. Nah, pertanyaan yang perlu kita ajukan seperti apa? Pasien pernah merasa pusing apa tidak sebelum pingsan? Pasien merasakan pening apa tidak sebelum pingsan? Pasien pernah pingsan sebelumnya apa tidak? Posisinya seperti bagaimana? Lalu pingsannya itu durasinya berapa lama? Perlu kita tanyakan kepada pasien. Apakah saat pingsan itu disertai dengan pandangan yang kabur apa seperti bagaimana?
perlu kita tanyakan ke pasien. Yang berikutnya adalah nyeri pada betis. Ini biasanya diikuti dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan deep vein thrombosis. Penyakit ini juga akan kalian pelajari pada mata kuliah medical surgical nursing, dan kaitannya kenapa sih pasien-pasien dengan DVT ini berhubungan juga sama penyakit kardiovaskular. Ini nanti kita akan pelajari. Nah, tanyakan ke pasien, ada nyeri pada betis apa tidak? Nyeri pada betis ini sudah berapa lama? Dan apakah nyeri pada betis ini disertai dengan menyebar ke organ yang lain apa tidak, menyebar ke daerah di sekitar apa tidak, atau hanya di satu posisi saja. Yang berikutnya adalah sirkulasi yang buruk. Sirkulasi yang buruk karena penyakit kardiovaskular ini merupakan sistem sirkulasi, otomatis akan mengganggu sirkulasi yang buruk juga buat pasien ketika pasien mengalami gejala atau serangan kardiovaskular. Biasanya terjadi pada apa? Pada tangan dan juga kaki, ya, karena berhubungan dengan sirkulasi ke bagian perifer, bagian yang paling ujung. Nah, untuk data subjektif lainnya selain keluhan utama yang sudah kita pelajari tadi, ada nyeri pada betis, nyeri dada, sesak napas, apalagi pingsan, sirkulasi yang buruk. Perlu juga kita tanyakan riwayat kesehatan pasien, riwayat penyakit pasien. Pasien sudah punya riwayat kesehatan masa lalu yang seperti bagaimana? Apakah punya riwayat penyakit jantung koroner apa tidak? Punya riwayat kolesterol apa tidak? Punya riwayat gagal jantung, masalah katup, dan lain sebagainya. Riwayat pengobatannya juga perlu kita kaji. Apakah pasien rutin mengkonsumsi obat-obatan, dan obat-obatan apa saja yang sudah pasien konsumsi, sudah berapa lama, rutin apa tidak, perlu kita tanyakan. Yang berikutnya adalah berhubungan dengan gaya hidup. Gaya hidup seperti pola aktivitasnya pasien seperti bagaimana, pasien rutin merokok apa tidak. Nah, itu berhubungan dengan gaya hidup. Pasien rutin mengkonsumsi alkohol apa tidak, sudah berapa lama, biasanya sehari menghabiskan berapa bungkus rokok, pola aktivitasnya seperti bagaimana, pola makan sehari-hari seperti apa, itu perlu kita tanyakan. Karena pengkajian ini merupakan hal yang mendasar supaya kita bisa menentukan kira-kira pasien ini mau berisiko atau mempunyai masalah keperawatan seperti apa. Dan pengkajian ini merupakan hal dasar untuk kita bisa lakukan kolaborasi dengan dokter dan tim kesehatan.